Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment, tanggal 21 Juli 2022. Hari ini suku bunganya tidak naik, teman-teman, ya. Hari ini suku bunganya tidak naik. Hari ini kan memang rilis suku bunga seperti yang ya sudah diharapkan para pelaku pasar kemarin bahwa para pelaku pasar itu sepertinya yakin ya, memang suku bunga itu tidak akan naik dan memang hari ini sudah dirilis tadi jam 3.30 teman-teman. Keputusan suku bunga adalah tetap di 3,5% ya, suku bunga acuannya. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya ya, bahwa saya Surya Mestri tidak terima titip dana trading, jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Oke, teman-teman, suku bunganya tidak naik. Ya, suku bunga tidak naik. Kita bisa ngelihat ini sudah dirilis tadi jam 3.30, suku bunga tetap 3,5. Nah, kita lihat pemberitaan di sini bahwa Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau 7 days repo rate ya di level 3,5 dalam rilis rapat hari ini ya, teman-teman. Namun demikian kita bisa ngelihat bahwa IHSG ditutup berapa ya? Ditutup melemah, teman-teman. IHSG-nya ditutup melemah seperti yang ada di sini di chart ini. IHSG-nya melemah 0,15 ke level 6.864,131. Nah, seperti ini sebenarnya kalau kita lihat rentang gerak dari IHSG ini masih sama dengan yang saya sampaikan kemarin, teman. Jadi untuk supportnya dia masih ada di 6825, di mana hari ini 6825 itu sempat tertembus, baru kemudian resistannya ada di 6.907. Belum kesentuh teman-teman ya, ini merupakan target sementara dari IHSG, ini adalah 50 retracement. Kita coba lihat pergerakan dari IHSG dalam chart 10 menitan. Kita bisa ngelihat bahwa awalnya IHSG itu opening tinggi teman-teman ya, 6981, 6891, terus di bawah turun. Nah, terus di akhir-akhir menjelang penutupan di sesi kedua itu setelah rilis suku bunga BI tadi teman-teman, itu marketnya di bawah naik. Untuk di judul saya sebut bahwa suku bunga tidak naik, reaksi market seperti ini. Jadi reaksi market teman-teman bisa melihat memang untuk pagi tadi itu rasanya seperti marketnya tidak jelas ya. Tidak jelas marketnya seperti menanti sesuatu. Padahal kemarin kita bisa ngelihat pergerakannya sangat-sangat bagus. Ya mungkin ya memang beberapa orang mungkin udah yakin sekali bahwa suku bunganya tetap. Sehingga adalah belanjanya kemarin. Ya memang hari ini saya sendiri juga hanya melihat-lihat saja teman-teman. Hanya lihat-lihat saja dan karena kesibukan juga banyak di luar tempat dan tidak bisa memantau, terus saya hanya positioning beberapa saham yang kemarin saya beli. Ini saham-saham ini ya teman-teman, saham-saham crispy. Jadi saya masih memegang beberapa saham crispy, akhirnya saya lepas hari ini. Memang marketnya nggak begitu jelas. Saya lihat tadi sekilas juga big cap bankingnya, big cap maksud saya, saham-saham blue chip seperti itu banyak yang bervariasi geraknya ya. Ada yang ditarik turun sampai akhir, ada juga yang awalnya tinggi, di bawah turun baru kemudian naik. Kita lihat beberapa saham seperti ini kita tengok dulu ya, indeksnya kita tengok dulu. Nah, kalau indeksnya seperti ini, jadi awalnya tinggi, di bawah turun terus kemudian naik. Nah, kemudian kita tengok beberapa saham-saham penggerak indeks. Nah, seperti ini kalau BNI ini awalnya tinggi, dibawa turun terus digas lagi walaupun closingnya nggak bisa di high hari ini. Kemudian kalau seperti Bank Mandiri ini kan juga pergerakannya ini juga cukup volatil hari ini, dari tinggi dibawa turun baru dibawa naik lagi.
Yang masih stabil ya ini seperti juga BCA ya, open di atas, dibawa turun baru naik lagi teman-teman ya. Terus kemudian sekarang kita akan bahas untuk kondisi dari saham-saham penggerak indeks ya teman-teman. Nah, kita lihat dulu untuk ini adalah saham-saham penggerak indeks. Kita bisa ngelihat per closing ini teman-teman, ini bankingnya sih nggak kemana-mana ya. BCA ini tetap, ini kan tadi kalau kita lihat BCA ini kan dari naik dibawa turun baru naik lagi, terus kemudian BRI juga nggak kemana-mana teman-teman. Bank Mandiri juga, ini hanya BNI aja naik tipis. Jadi sempat di 78 ya teman-teman. Terus kemudian kalau kita lihat ini Astranya turun ya, Astranya turun, GoTo-nya ini juga turun, ini memberatkan bursa. Nah, GoTo sekarang udah di nomor 5 ya. Kemarin kan sempat di nomor 3 ya. Terus kita bisa ngelihat juga Artonya turun, teman-teman. Ini saya tungguin, saya belum positioning, tapi kalau ya mungkin ARB atau di bawah 9.000 saya akan positioning lagi, tapi kita lihat ya. Nah, terus tadi sih awal-awal saya masih memantau aja ya pergerakan ini mau seperti apa di penggerak indeks ini. Karena kalau big cap banking pada turun, Telkomnya turun, itu biasanya nanti yang bergerak adalah consumer, dan kita bisa ngelihat consumer dan perayaman yang biasa bergerak ketika big cap bankingnya bergerak, hari ini bergerak ya teman-teman. Ada ICBP, ada Cepin ya, kemudian TPIA ya, dan juga Unilever. Baik teman-teman, berikutnya kita tengok dulu untuk kondisi market regional. Kita bisa ngelihat tadi malam untuk Amerika itu dia masih mix dengan Nasdaq-nya naik tinggi 1,5 untuk sore siang ini. Ini untuk Asianya juga mix, Nikkei-nya plus, closing, Hang Seng-nya ini minus 300-an teman-teman. Untuk sore ini, untuk Eropa juga nih minusnya tambah dalam ya teman-teman. Sepertinya untuk Eropa ini terkait inflasi ya, rilis dari inflasi di mana itu di Eropa ya, di Inggris atau di mana cukup tinggi, lebih tinggi dalam beberapa puluh tahun gitu teman-teman. Terus kemudian di sini kita bisa ngelihat do food-nya ini dari tadi masih belum beranjak, kisarannya adalah di mix minus 0,2 0,3 ya teman-teman. Kita tengok dulu untuk chart dari si indeks dunia ini. Tadi malam karena lihat chart lebih jelas. Nah, seperti ini untuk Amerika naik tipis, untuk Dow Jones-nya, untuk Nasdaq-nya naiknya kencang ya. SP500, ini Hang Seng. Kemudian ini Eropa masih mix, turun tipis seperti itu. Kemudian kita lihat dulu untuk harga komoditas. Ini kalau kemarin komoditasnya pada naik teman-teman, ini per hari ini beberapa turun ya. Nah, kita bisa ngelihat ini adalah untuk crude oil, dia kembali lagi bermain di bawah 100. Natural gasnya masih tinggi, tapi ini ada sedikit retracement teman-teman. Karena kemarin sempat disentuh di 7 hampir 8, sekarang di 7,7 ya. Jadi turun sedikit. Untuk harga coal kembali merangkak di atas 408, 410-an. Untuk emasnya ini masih tren turun, cenderung turun, dan untuk CPO-nya walaupun kemarin bisa ke 39 30-an, ini sudah ke 37 lagi teman-teman. Artinya memang sepertinya di psikologis 4000 baru cukup oke, tapi ini masih cenderung turun. Jadi tentunya akan mempengaruhi saham-saham sawit ya. Oke, kemudian kita tengok dulu untuk kondisi indeks ya, teman-teman. Kita tengok dulu untuk kondisi indeks. Hari ini sih opening tadi pagi itu hari ini opening tadi pagi itu saya lihat memang banyak yang naik, teman-teman. Indeksnya banyak yang naik real time pagi, tetapi per sore ini sudah seperti ini bentuknya. Jadi ada yang naik, ada yang turun. Nah, kalau coba kita lihat sektor mana sih yang hari ini banyak naik, itu dari IDX non cyclic. Kalau kita lihat sahamnya itu ada, ini saya nggak begitu kenal ya, AISA aja.
Aisyah kadang dulu sering trading, sekarang enggak. Bisi Cepin ya. Cepin memang di beberapa kebiasaan ketika big cap bankingnya turun justru dia naik. Tetapi Cepin ini juga kaitannya adalah di harga pakan ya. Harga pakan. Jadi kita lihat corn di sini, harga corn sendiri juga jagung dan kedelai itu di sini turun ya. Coba kita lihat kalau kedelai ya. Soybean, kita lihat kedelai. Kita lihat harga kedelai karena pernah saya dengar di YouTube kemarin bahwa ada negara-negara penghasil kedelai itu dia jual kedelai ke negara-negara yang membutuhkan untuk pakan ternaknya. Nah, ini kedelainya turun, teman-teman, dan cornnya juga, jagungnya juga turun. Oke, saya kembali ke bahasan di sini lagi. Nah, teman-teman kita bisa lihat seperti itu. Terus kemudian kita kembali lagi ke indeks lanjutannya adalah kalau Infobank ya rata-rata ini namanya indeks ya teman-teman. Indeks isinya ya saham-saham yang masuk dalam indeks itu. Ada Penin Bank, ini sudah saya masukkan ke list. Mega saya masukkan ke list perbankan tapi belum tentu saya beli ya teman-teman. Kemudian coba kita lihat sektor apa lagi. iGrade itu Pevindo ya, Pevindo Group. Ya isinya saham-saham yang sama tadi sih. Penin Bank, INKP nanti coba kita lihat ya. SMRA, Indosat. Nah, sepertinya untuk hari ini yang sektor-sektor yang bagus itu teman-teman itu adalah consumer dan telekomunikasi. Ini ASA juga masih bertahan di 1800-an. BRPT, nah saham-saham terkait minyak BRPT, ESA, ASA juga bagus. Jadi telekomunikasi ya, telekomunikasi, kemudian consumer beberapa dan juga saham-saham terkait minyak seperti BRPT, kemudian TPIA dan ESA. Itu seperti itu rinciannya. Coba kita lihat yang infra 18. TBIG, nah TBIG telekomunikasi kan, ISAT Telkom. Seperti itu. Kemudian IDX 30, Bro 30 sahamnya apa aja? Hoki. Nah, Hoki ini berarti terkait beras. Ini harusnya saya masukkan di ini ya, teman-teman. Harusnya saya masukkan di consumer ya. Ini basic industry ya. Dulu sih sering trading Hoki juga, tapi sekarang udah jarang banget. Nah, AGI ini masuk juga. Coba nanti kita lihat, teman-teman. Terus kemudian IDX Financial nih. Sahamnya apa aja? Oh, ini agro. Ya, agro tadi sempat ke 760 ya, teman-teman. BBAI. Oke, saya cukupkan untuk bahasan indeksnya. Saya lanjutkan ke bahasan sektor-sektor ya. Oke, sekarang kita masuk ke bahasan sektor saham ya, teman-teman. Nah, ini kita awali dengan saham banking, teman-teman. Untuk banking ini, teman-teman, saya rasa sudah pada ketemu resistan ya. Untuk BNI ini dia sampai di 50 retracement di 7.800-an itu 50 retracement. Bank Mandiri sih udah lewat ya. Dia udah berhasil lewatin 50 retracement, bahkan hari ini sempat sentuh di 8.000-an itu adalah 61,8. Tetapi closingnya dia kembali lagi ke 50 retracement. Jadi sementara memang bertahan di 50 retracement. BRI sendiri juga sama, teman-teman. Ini juga saat ini juga sampai di 50 retracement. Memang pergerakan banking itu kemarin sangat kenceng, teman-teman. Sampai-sampai dari 23,6 itu seperti Bank Mandiri dia langsung loncat di atas 50. Jadi saya rasa banyak yang belum positioning barang. Tapi memang hari ini beberapa saham itu retracement dan ini sebenarnya memang bagus. Artinya begini, kalau yang teman-teman kemarin udah positioning dan hari ini mungkin karena sahamnya nggak turun dalam masih pegang. Tetapi intinya adalah kita lihat besok karena saham-saham ini kan saat ini rata-rata bertahan di 50 retracement. Apakah di 50 retracement ini akan terjadi take profit atau terjadi konsolidasi? Kalau yang bagus adalah terjadi konsolidasi. Istilahnya terjadi pause atau terjadi ya sementara terjadi apa ya istilahnya? Istirahat sebentar di situ untuk konsolidasi. Baru kemudian selanjutnya apakah mau naik lagi seperti itu?
Saham-saham yang pergerakannya bagus ketika naik itu tidak naik terus, tapi mesti ada konsolidasi, itu yang bagus. Bikin base atau consolidation after flying ya biasanya. Kemudian BCA ini juga sama teman-teman. Hari ini nggak lebih melewati kenaikan kemarin ya. Dia memang belum sampai di 50 retracement-nya ya. BCA ini baru sampai di 38 aja belum teman-teman. Ya karena BCA kemarin kan cukup alot di 7.250 sebagai resistannya. Kalau yang lainnya ini BTN ini mulai merangkak naik. Nah 50 retracement masih jauh. Kalau teman-teman yang penggemar ya silahkan dipantau. Di Bang Danamon sama juga, walaupun kemarin sempat nyenggol-nyenggol resistan-resistannya, tapi ini kembali lagi ke kisaran di 50-an ya. Kalau ini saya hapus, saya ganti posisi ibunya teman-teman. Sama juga sih karena cuma arahnya aja. Nah, dia bertahannya di 50 retracement ya. BNGA masih belum, lainnya sih belum saya rasa teman-teman. PNBN tadi yang saya tambahkan, ini jarang banget saya ini ya. Penin Bank tadi, oke. Kita lihat dalam weekly aja sepertinya lebih ini. Nah, dalam weekly-nya dia memang udah tinggi banget. Penin Bank itu pada saat kemarin bergerak sebenarnya saya ngelihat teman-teman, cuman saya fokus di saham-saham lain. Saya kalau jarang trading tuh nggak pernah. Artinya nggak banyak barang gitu loh. Jadi kayak ada yang bilang raja naik kenapa nggak pernah dibahas ya, karena saya memang nggak fokus di situ, nggak makan semua gitu loh. Kalau makan semua justru saya konsentrasinya bisa kepecah. Kalau saya seperti itu, jadi saya batasin teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat, kita pakai apa seperti ini? Kita pakai trend base aja ya. Coba trend ini kita lanjutin. Ini sih nggak keputus ya, nggak ada putus trend ini. Jadi kita hapus ini dalam daily untuk Penin Bank. Jadi kita ambil trend ini juga belum putus. Ngepas aja, jadi kita bisa tarik pakai trend base Fibo dari awalnya ya teman-teman, bukan dari bawah, dari awalnya. Ini ngepas banget. Kalau kita tarik dari swing low sekitar 1000 sampai 2080, maka untuk Penin Bank ini koreksi kemarin itu dia hanya sampai di 23. Ini nggak diperhitungkan karena kita menggunakan swing high-nya di atasnya ini. Bentar ya teman-teman. Nah, karena untuk swing low-nya kan kita gunain di sini. Ini adalah swing low-nya ya. Terus kemudian swing high-nya kan di sini. Jadi koreksinya hanya sampai di 23,6. Nah, dari swing low ke swing high koreksinya sampai 23,6. Penin Bank. Kemudian untuk bank digital saya masih seperti biasa, jagoan saya Arto, tapi sekarang ini bukan posisinya yang tepat ya, karena biasanya saya ngambil posisi itu kalau di bawah 9.000. Ya, kisarannya di 86, 87. Itu untuk Arto, jadi biarkan dulu aja. Kalau BBYB ini udah sekitar 2 hari terkoreksi ya teman-teman. Nah, kalau ini kan tarikannya dari swing low ke swing high dalam tren kecil ini. Teman-teman kalau masih ngebet langsung ditarik aja seperti ini. Nah, titik koreksinya itu supportnya dia di 1290, 1230, 1170. 50 retracement itu di 1170 ya. Kemudian BBAI masih belum. Agro, nah agro itu teman-teman perhatikan, ini barang kan sempat dia naik tapi terkoreksi. Terus ya jadi gini, dia kan naik ya, terus terkoreksi. Nah, dalam koreksinya dia ini teman-teman perhatikan apakah dia jebol di supportnya. Karena yang bagus adalah ketika dia terkoreksi seperti ini, dia konsolidasi dan masih ada akumulasi baru naik. Dan lebih bagus lagi kalau misalkan koreksinya ini nggak sampai ke bawah 38. Berarti kira-kira seperti ini. Ini bagus. Agro silakan dipantau untuk beberapa saat ke depan teman-teman.
Kemudian Breeze ini juga cukup oke. Istilahnya kalau saya bilang adalah ketika dia mencoba naik, memang ada perlawanan turun, teman-teman. Memang ada perlawanan turun. Namun demikian, perlawanan naiknya juga ada. Sehingga karena cukup kuat perlawanan antara buyer seller, mereka jadi konsolidasi di situ. Itu cukup bagus untuk Breeze, masih boleh di ini, teman-teman. Kalau yang lainnya saya rasa ya ada beberapa nih BGTG ini juga dekat dengan resistan. Terus Bevin ini juga masih ngeyel hitungannya. Ya saat ini memang dia ketemu di sini ya. Ini ketemu di resistan. Nah, ini karena sudah lewatin 50, maka saya boleh menarik. Jadi 50-nya saya kasih batas di sini. 50 retracement saya boleh menarik tren yang lebih panjang. Boleh tarik ini. Kalau di sini target dia pun udah kecapai, berarti di sini sudah kecapai juga. Jadi ini bagus karena target-targetnya kecapai 50. Nah, 50 udah kecapai nih, berarti pakai target yang lebih besar lagi boleh. Nah, ini dalam weekly-nya. Kita boleh pakai target yang lebih besar weekly. Kebetulan bentuknya juga enak. Jadi seperti ini. Sudah tercapai juga minggu ini 1200. Berarti bagus ini pergerakannya. Jadi tinggal perhatikan aja di 1200 untuk BV ini mau lanjut atau enggak. Kemudian ada BNBA ya, BNBA itu, nah ini ada keluar dari konsolidasi, silakan dipantau aja. Nah, kemudian untuk Astra nih sepertinya ada yang take profit ya, teman-teman. Ya wajar karena Astra ini kan sebelumnya tinggi. Sebelumnya tinggi sehingga ketika dia mulai naik ini orang-orang yang mungkin nyangkut di sini kalau dia nggak harganya nggak di average sama dia akan cenderung keluar. Nah, kemudian untuk auto ini sebenarnya harganya masih bagus, masih cukup terjaga. Astra Grafia aja nggak kemana-mana. United Tractor-nya juga masih cukup terjaga ya. Nah, kemudian sektor kemarin saya sampaikan bahwa ketika kemarin banyak sektor terutama banking pada naik, itu defensif stoknya nggak bergerak. Tetapi karena hari ini saham-saham banking itu pada banyak yang nggak kemana-mana, akhirnya yang bergerak adalah sektor consumer. Ya, teman-teman bisa ngelihat cukup bagus pergerakannya seperti Mayor ya. Ini masih hitungannya tertahan, nggak terkoreksi. Nah, Indofood juga lari juga kan. Kemudian Unilever ya hitungannya memang di situ-situ aja. Cuman dia kan ya memang defensif. Ada yang nanya, Pak, Unilever bagaimana? Ya, Unilever ini kan defensive stock, teman-teman. Memang defensive stock itu apa ya? Kalau kemarin-kemarin dari bawah ini orang senang sekali positioning dan powernya kuat, tetapi ketika sudah naik, sudah ngebentuk pola seperti ini, dia jadi ya hitungannya bermainnya hanya di rentang tersebut. Kalau misalkan teman-teman beli di atas, ya sebaiknya jangan pikir belinya di atas dan minus-minus masih sedikit. Sebaiknya menurut saya sih jangan bisa dijual dulu ketika mungkin BEP atau apa, baru kemudian misalkan teman-teman belinya di resistan ini. Ini kan kemarin sentuh resistan, itu dilepas dulu aja karena resistan ini berkali-kali. Baru kemudian kalau masih suka di bawah tuh buyback lagi. Kemudian Kino masih di bawah, ICBP nah cukup di atas dan ini Sido juga. Cuman Sido beberapa kali kan dia keluar dari resistan balik masuk lagi ya teman-teman. Kemudian sektor energi ini sepertinya kepengaruh harga minyak yang juga turun ya teman-teman. Ini udah 2 hari ini nggak kemana-mana. Elsa, Medco juga nggak kemana-mana. Pegas, akranya juga ketemu resistannya. Nah, kemudian sektor sawit teman-teman, ini Astra Agrolestari ini nggak kemana-mana juga. Elsip aja yang masih cenderung ngeyel sama SSMS. Dua barang ini yang bagus. Kita lihat yang lainnya masih belum ya teman-teman. Ini Gosco cukup oke pergerakannya ya. Kita lihat yang lainnya sih nggak ada, saya skip. Kemudian untuk Harum hari ini sempat di 1580.
Support dari Harum yang cukup kuat tuh 1530-an teman-teman. Hari ini nggak kesentuh sih. Cuman ya itu kemarin kan sempat alot sekali di 1530-an. Indo Tambang Raya masih belum kemana-mana, walaupun call-nya juga masih di atas di 400-an ya teman-teman. PTBA juga belum, ini short range ya, pergerakannya tipis banget. KKGI yang kemarin kenceng aja juga retracement. Nah sama kan bentuknya sama semua, rata-rata ketemu resistan semua, Doit, even Doit juga sama. Ya, seperti itu, oke. Kemudian metalnya, saya belum melihat harga metalnya ya teman. Coba kita tengok dulu untuk harga metalnya. Oke, kita tengok dulu untuk harga metalnya turun, tapi ini udah cenderung naik ya. Udah ada kecenderungan naik. Jadi coba kita tengok ini saham-saham metal. ADMR ketemu resistan ya. Resistan ADMR ini sebenarnya cukup jelas, yaitu berupa downtrend price channel, resistan downtrend price channel. Kemudian untuk Antam juga ketemu resistan juga teman-teman di 1600-an. Inco juga sama, ini udah ketemu resistan. Melewatin yang kemarin aja masih belum mampu. MDKA dari dasar dia naik tuh sampai 39 ya teman-teman. Saya kemarin sempat masuk di 35-an. Sempat berapa kali masuk ya? Saya ini 3500-an. Ini barang memang tradingan sih menurut saya teman-teman. Karena volatilitasnya yang tinggi, ketika turun dalam nih menarik untuk posisi trading aja. Kemudian sektor telekomunikasi, tadi pagi sempat saya sampaikan tentang saham penggerak indeks, mana yang mau bergerak seperti itu. Jadi ini hari ini Telkomnya yang bergerak, dan Telkomnya hari ini bagus hitungannya karena dia berhasil lewatin 38 retracement. Jadi tujuannya berikutnya adalah ke 4350. Jadi Telkom ini sebenarnya ya enak juga dipakai trading teman-teman. Kemarin saya buyback di 4 berapa ya, yang kapan itu? Yang pas turun itu 4130 atau berapa gitu. Udah kembali lagi. Nah Indosat ya hitungannya udah kembali lagi, dan saat ini dia tepat di 50 retracement ya. Tadi sempat sampai ke 61 tapi nggak kuat, balik arah lagi. XL-nya belum begitu bagus, XL-nya. Yang XL belum begitu bagus. Nah, friend, ini ada upside juga. Nah, TBIG, teman-teman, ini ada upside dan dia lewatin resistan-resistan dia. Nah, kita coba ganti. Saatnya kita ganti, teman-teman. Nah, dia udah OTW sih. Kalau seperti ini tuh dia udah OTW artinya. Ya, dalam tren turun ini dia naiknya memang banyak jarum dan cukup lama nih, karena dari 27 Mei sampai sekarang kenaikannya cukup lama nih. Kalau nggak sabar kayaknya udah nggak mau mungkin pegang ini barang ya. Kemudian saham yang sektor yang bagus juga tadi selain consumer, kemudian telekomunikasi, juga saham-saham terkait minyak teman-teman. Minyak tapi yang di sini ya. Ini ada BRPT. BRPT ini dia sampai 61 retracement. Dari bawah ya teman-teman. Udah saya bahas juga dari bawah, dari area kuning-kuning ini. ESA pun demikian, namun demikian dia baru sampai di resistan pertama ya. TPIA juga masih lanjut, dia ketemu resistan. Kemudian saya satukan untuk konstruksi, ini kayaknya yang bagus cuma Adikarya ya. Untuk konstruksi, WIKA-nya aja masih belum nih. Ya, OSKT juga belum. Kita lanjutkan untuk properti ya teman-teman. Ini juga nggak kemana-mana sih, sama dengan kemarin. CTRA juga ya di situ-situ aja hitungannya. Kemudian jalan tol. Nah, ini dari kemarin ya di situ, kalau naik sehari turun lagi di situ. Kalau saham seperti ini saya udah skip aja teman-teman. Kemudian Indosemen tipis-tipis aja, sulit untuk dipakai trading ya. Kemudian saham-saham terkait media ya, media itu kemarin kan bagus nih. Hari ini nggak kemana-mana hitungannya. Banyak saham yang hari ini nggak kemana-mana.
Saratoga pun ketemu resistan ya. Metro Data ini yang bagus IMAS ya. IMAS boleh dicatat teman-teman. IMAS IMJS ya. Silakan dicatat IMAS IMJS. ASA juga bagus tapi ketemu doji juga. Pokoknya hari ini banyak banget saham yang pergerakannya sempit. Grup Sinarmas, nah ini grup Sinarmas juga oke. TKIM INKP teman-teman ya. TKIM baru hari ini INKP-nya udah lebih tinggi dari kemarin. Kemudian grup Lipo. Grup Lipo sih ya sama rata-rata doji semua nih teman. Kemudian grup ayam kita tengok dulu Cepin. Nah, Cepin temu resistan, akankah dia mampu jebol besok? Cepin Java ini bagus-bagus nih teman-teman saham-saham terkait ayam. Oke, farmasi ya AGI tapi ini ketemu resistan juga. Yang lainnya nggak ada sih. Ini apa tadi? Ira nggak kepantau teman-teman. Jadi itu teman-teman ya. Jadi teman-teman saya beri simpulan yang bagus-bagus adalah sektor consumer, telekomunikasi ya. Terus kemudian tadi ayam bagus, grup Sinarmas, TKIM, INKP bagus. Kemudian terkait oil related, BRPT, ESA dan juga TPIA. Teman-teman mohon maaf apabila ada suara anak ya kedengar ya di luar, ada tangga anaknya main seperti itu. Baik teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan, bahwa suku bunga tidak naik harusnya marketnya kan bergembira, tapi kan karena euforianya udah kemarin teman-teman. Jadi untuk saat ini apa yang kita lakukan? Ya kalau udah positioning bareng dari kemarin sih oke ya teman-teman. Tapi kalau belum, saya rasa ya sebaiknya kita tunggu dulu reaksi market beberapa hari ke depan teman-teman. Reaksi market beberapa hari ke depan ya. Pokoknya kita lihat dulu deh, marketnya udah diserahin ke market, ini mau seperti apa, kondisi suku bunga nggak dinaikkan dan kemarin juga sudah pada positioning. Terus saham-saham ini yang kemarin naik ini hari ini terkoreksi tapi sedikit dan beberapa closingnya ditarik lagi. Berarti setidaknya kita butuh konfirmasi beberapa hari ke depan, mau seperti apakah hubungan ini atau market ini. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.